Pernah nggak Haifa terlintas di pikiran atau mau tahu pengalaman Ada sungguh-sungguhnya? pengalaman pribadi. Mungkin karena ini kalau pengalaman pribadi kan itu sebenarnya kesukaan Iya. tapi kalau ditanyain pernah nggak sih ngerasain atau ngalamin itu tuh bisa dibilang pernah sih. Soalnya kayak cewek mana sih yang nggak pernah ngerasain mungkin suka sama seseorang dan mungkin merasa dia juga kayak ngasih tanda-tanda kalau dia juga suka gitu, tapi kok dia nggak ngungkapin ya gitu. Jadi itu lebih dari sisi wanitanya sih sebenarnya. Iya. Kalau ditanya pernah sih. Berarti pernah pakein jadi untuk kode ke dia nggak? Mungkin teman-teman di mau coba ya. Kalian nggak berani kirim aja link oleh Haifa. Dari judulnya udah jelas bilang cinta padaku. Iya. Atau Bisa jadi diungkapin lewat lagu, lewat lagu diungkapin Ya mungkin langsung. bisa dimasukin story gitu. Iya. atau Di prank-prank TikTok kayak gitu ya. Boleh banget. Selain penyanyi kan Haifa punya usaha nih. Sejak kapan nih Haifa suka berbisnis? Oke, kalau sejak kapan? Jadi dari SD, pasti kalian kaget nih. SD Jadi lagi. Haifa tuh apa ya? Anak itu suka memang senang jualan. Jadi pas SD itu Haifa pernah ngejualin gelang manik-manik gitu yang Haifa buat sendiri gitu, kayak ngejualin ke teman-teman gitu. Karena nggak tahu ya kok bisa anak kecil kayak SD tuh mikir jualan gitu, tapi nggak ngerti juga. Tapi mungkin dari situ jiwa-jiwa dagang Haifa tuh udah melonjak gitu ya, kayak udah ada. aku punya gelang dan teman-teman aku suka. Jadi dari situ sih, karena Haifa juga alhamdulillah itu punya privilege yang setiap Haifa pakai sesuatu, teman-teman Haifa tuh pengen punya juga gitu. Kayak mereka, kayaknya gelangnya lucu ya, karena Haifa suka pakai aksesori, suka pokoknya lebih improve lah gitu dari teman-teman, kayak lebih, kalau misalnya bilang lebih centil lah gitu pas SD ya. Jadi kayak suka pakai gelang, suka pakai ini, aku kan juga. Jadi kayak pas teman-teman suka tuh kenapa nggak aku jualin aja gitu, karena jiwa dagang itu dari SD gitu. Tapi kalau yang benar-benar ngeluarin brand itu pas tahun 2016, nah itu produk fashion namanya Hirashi, itu pertama kali kalau yang benar-benar udah siap menjadi brand. Itu Hirashi itu dibangun sendiri oleh Haifa atau ada manajemennya? Kalau Hirashi ini kita berdua sama kakak Haifa, jadi kita memang sama-sama punya hobi bisnis gitu. Jadi akhirnya kita kenapa nggak kita bikin aja nih. Nah itu juga awalnya gara-gara Haifa tuh sering banget kalau pakai jilbab, kalau pakai baju tuh teman-teman pada nanyain di mana kayak gitu kan. Nah jadi kenapa nggak kita bikin aja brand yang sesuai dengan seleranya Haifa gitu. Udah tahu teman-teman juga seneng nih sama seleranya Haifa gitu, sama kamera juga sih. Dan jadi kayak dari segi model, segi warna itu semuanya itu ada selera kita pribadi. Dan kita bikin sendiri gitu, kayak ngedesain sendiri, walaupun kita bukan anak desain ya, nggak tahu dari mana ilhamnya, tapi kita senang aja kayak bikin model baju sendiri, terus beli baju sendiri, bahkan beli bahan kainnya sendiri ke pasar Aceh, dan akhirnya kita kasih ke tukang jahit di sini. Jadi kita memang pengennya si baju ini tuh diproduksi langsung di Aceh dan dibikin sama handmade lah gitu, sama penjahit di Aceh. Jadi pas ditanya, beli di mana jilbabnya? Ya punya sendiri. Kalau mau beli bisa gitu. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan tuh bisa kita jawab kayak ini punya sendiri gitu. Follow ya IG-nya gitu. Promosi. Berarti dengan kreativitas yang pertama tadi dari SD dan ada bakat untuk jualan, bakat dagangnya tuh cipta brand-brand yang sekarang. Habis dari Hirashi ada anak-anaknya lagi nggak? Banyak sih, karena Haifa itu adalah orang yang senang coba-coba. Jadi kayak berkreasi. Iya, kita tuh berdua sama kakak, jadi kebetulan Haifa juga partnernya sama kakak kita selalu berdua mana-mana. Kayak Haifa tuh pokoknya kemana-mana tuh kalau nggak ada kamera tuh kayak ada yang kurang lah gitu. Bahkan pas dia sempat kuliah di Telkom juga, pas yang masih SMA tuh Haifa tuh malah kayak nggak bisa berkreativitas karena memang ide dan semuanya itu harus diobrolin berdua gitu. Karena kalau sendiri tuh merasa kayak nggak ada power. Emang powernya tuh berdua gitu. Jadi bahkan waktu di Bandung pun Haifa tuh setiap mau bikin baju baru Haifa selalu approve ke dia dulu, kayak nanya, kak ini modelnya kayak gini gimana, warnanya ini bisa nggak gitu. Jadi kayak tetap di chat tuh kita terus ngobrolin masalah si Hirashi ini gitu. Terus waktu Haifa lulus
waktu Aifa belum lulus. Waktu tahun lalu pas corona, lagi libur-liburnya. jadi kan bingung nih mau ngapain. Nah itu banyak banget Inspirasi ya. Karena Haifa kalau kalian mau tahu ini pernah jualan mie kocok. Oh, gimana? Jualan mie kocok di Instagram. Jadi Oh. kayak nyawa Haifa itu kakaknya mama tuh bisa masak. Jadi Haifa kayak merasa kayak ini juga ada peluang. Jadi anak itu nggak bisa ngeliat peluang gitu kayak ini kayak ada peluang deh. Soalnya masakannya enak gitu. Kayak mie kocoknya tuh disukain lah gitu, kayak kalau ada acara keluarga pasti selalu ada. Jadi kayak akhirnya itu aku jadiin peluang bisnis juga. Itu ada mie kocoknya, tapi sekarang udah nggak beroperasi lagi kita karena udah ada Karen Space. Pas awal Karen Space mie kocoknya juga kita jual di sini, tapi sekarang dia lagi dikembangin lah gitu biar bisa lebih menunya tuh lebih proper lagi gitu. Kalau mungkin kemarin juga menunya masih menu rumahan gitu, nah sekarang kita lagi berusaha mengembangkan dia biar jadi menu Menarik gitu ya. yang benar-benar dia proper gitu, karena kan kemarin masih resep rumahan nih gitu. Jadi gimana caranya si mie ini juga bisa jadi ala restoran lah Ala gitu. restoran. Jadi sekarang kalau kalian cari mungkin belum Tapi ada, ya. tapi pas awal Karen dia masih ada gitu dengan resep sederhana gitu. Terus Haifa juga sempat ada Hazura Official, itu produk brand baju juga sama, tapi bedanya dia ini target pasarnya menengah ke atas. Kalau Hiras itu menengah ke bawah, kalau si Hazura ini menengah ke atas. Jadi dia dari segi bahan harga itu dia memang lebih tinggi karena kita targetinnya memang orang yang menengah ke atas gitu. Sedangkan kalau si Hiras ini siapa aja yang mau beli pasti bisa kok, karena harganya tuh murah gitu. Masih masuk lah di kantong anak jadi masih masuk gitu. Setelah itu brandnya seperti yang kita duduk sekarang di Karen Space, mungkin teman-teman kalau mau main-main boleh banget di Blankoy. Jadi ini bisa dibilang kayak satu tempat yang dia one stop service karena dalamnya terdapat tiga space. Karen Space di dalamnya tuh ada coffee shop, ada galeri, dan di sebelah sana ada kantor Karen Design Studio. Gitu. Jadi dia satu tempat yang berusaha kayak orang tuh kalau sekali datang ke sini bisa dapat 3 manfaat. Mereka bisa minum, bisa belanja juga, dan kalau mereka mau diskusi soal desain, mereka juga bisa gitu. Kalau misalnya ada kayak desain, bisa minum di kopi kita juga. Jadi konsepnya memang memanfaatkan ruang gitu. Karena kan kasihan nih kalau satu ruang yang besar ini kita cuma jualan kopi aja gitu. Jadi kayak kita berusaha membawa konsep yang berbeda dari coffee shop yang lainnya. Mantap idenya ya. Iya, sangat brilian tuh untuk entrepreneur. Iya, benar banget, memanfaatkan ruang gitu. Iya. Mungkin bisa diminum kan? Ya, kita bisa mungkin kita minum dulu ya teman-teman ya. Hari ini kita minum dari Karen Space sendiri ya. Gimana? Emang. Tapi udah agak dingin ya, soalnya tadi kita pesannya yang panas. Iya. Kita udah keseruan ngobrol. Mungkin Kak bisa dijelaskan nih, ini kenapa daun apa Konsepnya ya. Lambangnya nih, logo. Oke, kalau misalnya konsep logonya sendiri itu sesuai dengan konsep yang ingin kami bangun atau yang kami terapin di Karen ini. Jadi kita mengangkat isu lingkungan. Jadi kita tuh ada hashtag Karen Jaga Bumi. Jadi kita berusaha memaksimalkan barang-barang yang kita gunakan itu less plastik. Jadi dia bisa di-recycle gitu. Termasuk kayak cup yang kalian pegang ini tuh bisa terurai selama 2 tahun. Kalau misalnya plastik-plastik yang lain itu terurainya hampir kayak 40 tahunan. Tapi kalau yang kita minum ini dia bisa terurai 2 tahun. Jadi memakan waktu yang lebih sedikit gitu. Dan makanya akhirnya kita memutuskan untuk warnanya hijau seperti kita tahu itu adalah warna lingkungan yang memaknai tempat kesuburan, penghijauan gitu. Dan daun pasti kan adalah penangkap kan karena kita temanya lingkungan dia. Makanya kita pakai logonya itu adalah daun gitu. Jadi kayak gimana kita tuh bisa menciptakan bisnis yang juga dia green gitu, dia hijau gitu, dia juga less plastik, dia juga aman dan nyaman untuk bumi. Berarti Karen Space nih konsepnya banyak lah ya, selain memanfaatkan ruang dan juga ramah lingkungan. Dan ramah lingkungan. Mungkin kawan-kawan di rumah kapan-kapan bisa datang ya ke Karen Space nih. Di Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 214. Langsung promosi.
Kenapa nih Kak di depan Karen Space tuh nggak ada bacaan Karen Space? Oh, Ya, pertanyaan mungkin itu bisa. Iya. Oke, jadi awalnya kita tuh sebagai pembisnis kita tuh pasti ada Strategi. kayak strategi atau keinginan kita sendiri nih. Karena kita nggak bisa samain. Pasti setiap pembisnis itu punya strateginya masing-masing kayak gitu. Termasuk kita juga nih berdua Ya. sama Anera. Kita tuh sebenarnya awalnya itu konsepnya pengen Karen ini tuh diingat secara logo. Jadi kita nggak pengen jadi kayak orang lihat logo ini langsung oh itu Karen. Kayak kita udah mengingat si Starbucks, kita Ya. udah lihat brand-brand yang luar Yang di luar. udah terkenal. Iya, jadi kayak udah Yang di udah luar dikenal. kepala kayak pas lihat oh ini Karen nih, nggak perlu pakai nama gitu. Nah jadi awalnya kita pengen dikenal secara brandingnya gitu sebagai Karen itu emang logo ini gitu. Jadi makanya kita cuma pakai di depan dan bahkan nggak ada namanya kayak gitu. Jadi kita kayaknya pas orang lihat si logo itu, orang langsung tahu mereka sedang di Karen. Tapi nih ya ini juga mungkin pembelajaran buat pembisnis lainnya. Ya. Mungkin kayak itu nggak sepenuhnya bisa bekerja dengan baik ya gitu karena kita harus melihat dulu nih habit kebiasaan orang-orang di Aceh itu seperti apa gitu. Apakah mereka adalah orang yang memang nggak suka membaca, misalnya kayak mereka senangnya dengan gambar ataupun mereka senangnya langsung dikasih tahu. Nah kalau di Aceh ini kalau kita lihat secara riset pasarnya selama ini mereka selalu nanyain gitu setiap kesini kayak aku nggak ada tulisannya sih gitu. Iya. Susah nih dicarinya gitu kan. Nah, jadi kalau mungkin di luar Aceh di Bandung itu tuh udah banyak coffee shop yang mereka nggak pakai lagi namanya, jadi mereka cuma mengandalkan si logo ini aja kayak gitu. Jadi namanya yang memang si ketika mereka melihat si logo ini oh ini Karen kayak gitu. Sedangkan kalau di Aceh mungkin kita belum masuk gitu kalau dari sisi ininya. Nah, jadi kita berpikir kemungkinan kita ini masih bertahan nih berdua kan kayak coba kita tunggu sebentar mungkin lama-lamaan mereka jadi terbiasa dengan hal ini itu bisa menjadi branding yang baru juga kayak gitu. Tapi selama berjalan ini memang masih banyak banget pertanyaan yang kayak nggak ada gitu. Iya. Dan apalagi Gojek ya, Gojek disebut mereknya nggak apa ya. Tapi kita nggak di endorse. Jadi kayak beberapa yang misalnya kayak driver gitu kayak suka nggak ada tulisannya nih gitu kan. Jadi kayak Suka bingung ya iya, kan? jadi bingung kayak gitu. Cari. Artinya kita juga berpikiran kalau memang sampai beberapa bulan ini itu masih menjadi masalah, ya pasti kita harus cari solusinya. Jadi kita akan mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi kita mungkin akan tahu juga itu namanya gitu. Akhirnya kita harus tidak terlalu egois gitu ya, kayak menurunkan keinginan kita demi kenyamanan pelanggan juga. Berarti yang paling penting tuh target dari konsumen ini yang dilihat. Pasarnya juga gitu. Tapi selagi berjalan kita kan akan ketemu terus nih pelanggan kita tuh senangnya kayak apa, pelanggan kita tuh maunya seperti apa. Karena kan target pasar itu penting banget untuk diketahui oleh bisnis. Kalau tadi tentang penyanyi gitu, itu kan disupport langsung tuh, support penuh dengan orang tua. Kalau tentang usaha ini ada nggak pro kontra atau emang orang tua juga support secara Kadang penuh? kan orang tua mikir, ngapain kau jualan? Iya. Mungkin kebijakan seperti itu banyak ya. Masih kayak apalagi kayak mungkin bisnis ini tuh masih kayak dipandang kayak ngapain capek-capek kuliah terus bisnis gitu. Tapi kita tuh di Telkom University kita tuh sebenarnya diarahkan itu bahkan 90% kalau bisa tuh menjadi pembisnis gitu. Jadi kayak kita ada kelas kewirausahaan kayak gitu. Jadi kayak kita tuh didorong memang untuk menjadi seorang entrepreneur gitu. Makanya kalau ditanyain orang tua pasti orang tua itu mendukung banget gitu. Karena dari dulu bahkan mama itu ikut juga kayak ikut ngantar mie kocok, ikut ngantarin ke penjahit itu tuh selalu ngikut dan selalu mensupport. Bahkan ketika bajunya ada yang nggak laku ataupun kayak itu pastikan kita rasain kayak ada beberapa produk yang mungkin nggak semua orang suka kayak gitu kan, tapi mama tuh selalu mensupport, ayah juga, dan itu selalu apapun yang kita lakuin pasti kita nanyain dulu nih kayak yang mana nih ya, yang mana nih mah bagus nggak, ataupun kayak kira-kira bisa nggak, dan kita tuh nggak pernah dibantah gitu. Jadi kayak apapun yang kita lakuin itu tuh semuanya memang kayaknya disupport sih gitu. Kayak bahkan dukungan terbesar number one itu adalah orang tua gitu. Saya kira kayak mama saya itu selalu mensupport apapun yang anaknya buat selagi itu memang positif gitu, kayak itu masih ada nilai positifnya gitu. Kalau itu doa orang tua ya. Karena kan sebagian orang tua takut juga terkadang untuk memulai bisnis. Apalagi itu resikonya besar. Resikonya tinggi. Iya benar banget. Tapi alhamdulillahnya Haifa selalu didukung sih sama orang tua. Selalu didukung. Pernah nggak Haifa nggak didukung sama orang tua? Didukung tuh hampir
kayaknya nggak pernah memang. Oh, Cuma selalu mungkin dihukum. lebih ke nasihat gitu kayak misalnya nih, Arahan, ya selalu apa yang diberikan. ya ayah tuh selalu nggak pernah nyuruh, ayah tuh nggak pernah membuat keputusan buat kita, jadi kita tuh selalu disuruh buat ngambil keputusan sendiri, tapi selalu diarahin kayak kakak adik kalau kayak kalian buat ini resikonya ini, kelebihannya ini, tapi kalau kalian ambil yang ini keuntungannya ini, tapi ada resiko yang lain juga. Jadi setelah kami dengar itu kayaknya sebenarnya kalian mau ambil mana, Oh, dikasih itu pandangan semua- aja lah ya. iya, jadi selalu gitu bahkan dalam memilih jurusan waktu kuliah, memilih apapun pekerjaan, semuanya ayah tuh selalu cuma ngebantu buat ngarahin aja, Ngarahin, tapi keputusannya kita selalu ngambil sendiri. Oh. Makanya kita juga terbentuk jadinya jadi anak yang bisa mengambil keputusan, karena menjadi pebisnis kan kita harus memutuskan kan, kayak ketika di sini gitu kayak ada masalah-masalah internal atau eksternal, kita harus tahu apa nih, ya udah kita ambil ini aja, ambil itu aja, jadi harus tahu resiko. Nah mungkin dari bahkan kita tuh terbentuk seperti ini tuh karena orang tua yang selalu nyerahin ke kita buat milih mana yang menurut kalian lebih bagus kayak gitu. Dan menyerahkan sebagai pertimbangan. Pertimbangan, Ya, ya, pertimbangan yang besar. iya benar banget.